Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di sini, Guswa Motolovers. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, langsung saja. Jadi video kali ini gue akan mereview helm NHK GP1000. Nah, helm ini merupakan helm untuk setup motovlog gue sehari-hari guys ya. Jadi selain gue ngonten di dalam studio seperti ini, nah gue juga ngonten motovlogger di luar gitu guys ya. Jadi ada dua tema gitu ya guys ya. Oke, langsung saja kita review helm NHK GP1000 ini, kekurangan dan kelebihannya. Oke, sebelum kita lanjut ke video intinya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena di channel gue ini guys ya, banyak sekali informasi seputar dunia otomotif, khususnya seputar dunia pemotoran. Oke guys, lanjut. Oke, jadi memang helm NHK ini merupakan produk asli dari Indonesia guys ya, helm lokal, cuman sudah diuji kualitasnya. Bahkan NHK itu sekarang sudah merambah ke dunia balap MotoGP guys ya, itu dipakai oleh beberapa pembalap di MotoGP. Kalau nggak salah tipenya yang paling mahal itu GP R-Tech gitu, race gitu ya. Itu kalau harganya masuk di lokal itu kalau nggak salah sekitar 4 jutaan ya. Itu termasuk salah satu helm termahal dari NHK, karena dari segi kualitasnya dan juga durabilitasnya tentunya sudah teruji gitu ya, bahkan sudah sampai ke pembalap MotoGP guys ya. Oke, BTW helm NHK GP1000 ini sudah lumayan lama gue beli, karena memang ini merupakan produksi tahun lama juga ya guys ya. Nah, memang helm ini selain dari produknya yang sudah cukup lumayan lama gitu ya, untuk masalah dari segi kelebihannya, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang pertama kelebihannya ialah helm ini tidak terlalu berat guys. Nah, ini karena berat ini karena ada ketambahan kamera dan juga intercom, jadi termasuk menambah bobot juga. Kalau untuk kapasitas helm ini gitu ya, tidak ada artinya berat kosongnya gitu ya. Ini beratnya sekitar 1,7 kalau nggak salah, 1,7 kilo gitu. Jadi cukup ya, tidak terlalu berat lah dibandingkan dengan KYT Vendetta gitu. Gue juga pernah pakai KYT Vendetta Yanone, itu cukup lumayan berat guys ya. Jadi hampir 2 kiloan ya, itu belum ada kamera dan juga belum ada intercomnya. Jadi sedikit perbedaannya lumayan jauh gitu dibandingkan dengan KYT Vendetta 2 gitu ya. Kemudian untuk kelebihan yang selanjutnya ialah helm ini sudah dibekali beberapa ventilasi gitu ya, atau untuk udara masuk supaya kepala kita tetap dingin, tetap adem gitu ya guys ya. Nah, yang pertama ialah di sebelah sini. Nah, ini ada untuk angin gitu ya. Jadi teman-teman ketika lagi riding, ketika lagi naik motor, nah angin ini bisa masuk dalam sebelah sini ya. Teman-teman tinggal pencet sini aja untuk membuka anginnya gitu. Jadi kalau teman-teman tidak ingin anginnya masuk, teman-teman tinggal pencet aja. Nah, seperti ini kan ada tombolnya ya. Nah, ini warna hitam dua. Nah, ini sini tinggal pencet aja, jadi angin bisa masuk. Dan juga teman-teman jika ingin tidak anginnya masuk, tinggal pencet aja. Nah, jadi seperti itu guys ya. Kemudian helm ini sudah ada ini dia pinlocknya. Nah, nih karenanya di sini nih. Jadi teman-teman bisa memakai tear off. Nah, tear off ini biasanya digunakan teman-teman untuk balapan ataupun untuk track day gitu ya guys ya. Jadi selain melindungi visor gitu ya, jadi penggunaan untuk pinlock ini memang diperuntukkan untuk ketika mungkin lagi hujan ataupun lagi namanya balap gitu. Pasti kan ada yang namanya debu ataupun pasir gitu yang menempel, yang nantinya akan merusak si visor helm ini. Makanya sudah tersedia untuk pinlock gitu ya. Meskipun ini visor ini bukan aslinya, jadi visor ini sudah gue ganti dengan menggunakan warna dark smoke. Kalau aslinya kan warna putih atau warna clear biasa gitu ya. Meskipun dengan digantinya ini, memang bawaan dari NHK itu sendiri itu sudah ada ininya guys ya, sudah ada apa namanya ini pinlocknya gitu ya. Jadi memang kerennya di sini ya. Jadi teman-teman ketika lagi di kecepatan tinggi gitu, ataupun lagi balapan ataupun lagi touring jauh, teman-teman boleh memakai tear off untuk melindungi dari si visor helm NHK ini. Nah, kemudian ialah yang selanjutnya ialah sudah ada yang namanya double visor guys. Nah, ini kita tinggal buka. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada tombol di atas ini guys. Nah, kita tinggal dorong aja. Nah, dari depan. Nah, kan ada double visornya guys ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu memakai kacamata sih. Cuman kalau gue tim-tim yang tidak suka menutup visor gitu, makanya sering menggunakan kacamata guys ya. Makanya sebenarnya sih di sini sudah ada kacamata dalamnya atau double visornya. Cuman gue nggak betah aja, jadi lebih baik menggunakan kacamata manual gitu atau kacamata sendiri dibandingkan dengan bawaan helm ini guys ya.
Nah, tinggal kalau tidak ingin memakai double facernya, tinggal tarik aja nih tombolnya di atas. Nah, jadi seperti ini guys. Nah, jadi seperti itu. Kemudian dari belakang sini juga sudah ada yang namanya nih tanda merah ini. Nah, ini kalau malam hari guys, ini berfungsi gitu ya, bahwa kalau ketika lagi di tempat gelap gitu, di jalanan gelap, ini berfungsi karena ini seperti kalau di motor itu seperti lampu rem ya guys ya, di belakang ini nih. Nah, jadi untuk pertanda bahwa di depan kita itu ada kendaraan. Nah, ini berfungsi untuk menandakan bahwa kita ada di depan kita, maksudnya di belakang ini melindungi orang-orang, menunjukkan bahwa ada di depan kita ada kendaraan atau ada motor gitu ya yang sedang menggunakan helm ini. Kemudian nah dari samping ini juga sudah ada ventilasinya lagi guys ya. Nah sebelah sini nih, nah kanan kiri, nah seperti ini nih, kelihatan ya. Nah ini merupakan terobosan dari NHK GP1000, meskipun ini produksi tahun lama gitu ya, cuman untuk sekarang masih worth it banget dipakai gitu karena banyak kelebihannya ya guys ya. Kemudian dari segi busanya ya, nah ini memang ukurannya XL. Ini ukurannya XL, cuman dalamnya gue udah ganti menggunakan yang ukuran L. Jadi karena gue suka helm yang sempit gitu ya, dipakai di pipi tuh nggak goyang ya guys ya, makanya gue ganti dengan menggunakan yang ukuran L untuk busanya. Cuman kalau untuk selnya itu masih menggunakan yang ukuran aslinya, yaitu ukuran XL. Nah jadi seperti ini guys. Kemudian yang selanjutnya ialah dari segi apanya ya, kita kan ini ada ventilasi, ada double visor gitu ya, jadi banyak banget kelebihannya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya ialah, nah teman-teman nih, jika menggunakan kamera ya nih, ini tidak perlu yang namanya biasanya kan dikasih baut gitu ya, banyak yang teman-teman tuh ekstrim gitu ya menggunakan baut nih. Kalau ini nggak perlu sih, nah nih, jadi udah rata gitu ya. Jadi teman-teman ingin menggunakan 3M gitu, lakban 3M itu sudah posisinya sudah pas banget, sudah rata. Nah seperti ini. Jadi tidak perlu harus merusak helm ini guys ya. Jadi sayang banget gitu. Jangan dibaut lah, mendingan pakai 3M aja. Ini juga sudah rapih kelihatannya gitu ya. Meskipun itu udah acak-acakan banget nih karena kemarin lepas ya, belum gua rapihin lagi. Kemudian selanjutnya nih dari depan sini tadi lupa ya. Nih ada ventilasinya lagi guys ya, nih gitu kan. Kelebihannya banyak banget ya. Jadi memang helm ini dikhususkan untuk orang-orang yang lagi balapan gitu ya, sesuai dengan slogannya gitu ya, NHK helmnya sang juara gitu ya, luar biasa emang. Kekurangannya ialah, nah kita bahas kekurangannya tadi kan, kelebihannya kemudian kekurangannya ya guys ya. Helm ini belum aerodinamis bentuknya kalau kita lihat dari samping. Nah kan masih seperti helm biasa gitu ya. Kalau sekarang kan orang-orang Indonesia itu khususnya suka motor gitu ya, pasti pencinta helm juga. Nah biasanya orang-orang Indonesia itu, khususnya biker di Indonesia, biasanya suka yang helm aerodinamis. Contohnya kalau produk lokal seperti KYT TT Corse itu kan produk terbaru, cuman banyak banget peminatnya karena dari segi bentuknya itu juga aerodinamis banget, ala-ala EGV gitu ya. Jadi depan belakang lancip gitu guys ya. Kalau ini kan belum, nah masih biasa gitu ya, cuman hanya depannya memang posisinya sudah datar gitu ya. Nah seperti ini. Nah jadi kelihatan racing banget gitu ya. Kemudian kalau untuk belakangnya ini sebenarnya sih teman-teman bisa membeli sendiri gitu ya, di belakang ini spoilernya gitu, cuman karena ini belum ada karena memang bawaannya seperti ini. Biar kelihatan aerodinamis sih biasanya user-user NHK GP1000 ini membeli yang namanya spoiler belakang gitu ya, supaya kelihatan lebih aerodinamis lagi guys. Nah sebenarnya sih kekurangannya mungkin segitu aja ya, karena BTW gue pakai helm ini cukup lumayan lama karena nyaman juga gitu ya. Biasanya sih kalau yang nggak suka helm-helm aerodinamis ya pastinya nggak bakal membeli helm ini gitu ya, karena suka yang runcing-runcing gitu ya. Kalau ini sih biasanya lebih ke, kalau produk-produk luar negeri biasanya lebih ke arai gitu ya. Nah guys, jadi itu kekurangannya gitu ya. Tadi kan kelebihan dan kekurangan helm NHK GP1000 ini. Overall helm ini cocok banget untuk sekarang yang teman-teman mau pakai helm ini. Masih banyak juga kok di pasaran helm ini dijual, jadi belum discontinue gitu ya, meskipun NHK sekarang itu sudah banyak berinovasi dengan produk-produk terbarunya gitu ya. Bahkan ada yang sampai untuk di kelas balap MotoGP gitu, balap internasional, itu cukup luar biasa gitu ya pengembangan dari NHK helm lokal, helmnya sang juara Indonesia tentunya. Oke guys ya, mungkin itu saja ya kelebihan dan kekurangan dari helm NHK GP1000 ini. Sebenarnya
teman-teman kalau mau pakai helm lokal dengan kualitas yang cukup bagus masih banyak selain dari NHK ini. Salah satunya ada KYT, ada GM gitu ya, itu juga cukup lumayan bagus ya. Meskipun mereka ini produk lokal, cuman biasanya orang-orang itu sorry nih ya, nggak bermaksud menghujat orang-orang yang lebih memilih apa namanya, helm KW gitu ya, mungkin seperti EGV Clone ataupun Sui Clone ya, daripada memilih dengan helm lokal yang kualitasnya sudah teruji gitu. Salah satunya ya NHK seperti ini gitu ya. Jadi intinya teman-teman itu bisa yang namanya berpikir gitu ya, artinya begini, mendingan kalian pakai helm lokal tetapi sudah kualitasnya sudah teruji gitu ya, daripada teman-teman memakai helm KW gitu kan ya, tapi kualitasnya itu nol gitu. Artinya ini kan untuk melindungi kepala kita guys ya. Makanya kalau untuk melindungi kepala kita, melindungi diri kita, jangan menggunakan barang-barang yang istilahnya membahayakan diri juga, membahayakan diri kita nantinya gitu. Nah jadi intinya utamakan fungsi daripada gengsi. Nah istilahnya seperti itu guys ya. Kalau untuk helm-helm lokal sekarang juga lumayan banyaknya produk-produk terbarunya gitu ya. Kebanyakan sih memang halves ya gitu. NJS juga sekarang sudah lagi meroket lagi gitu ya. Dulu kan NJS itu pertama kali keluar itu bentuknya mirip dengan KYT Vendetta. Nah sekarang itu lebih ke helm Sui gitu ya. Nah sekarang NJS juga banyak produk-produk terbarunya gitu ya. Kemudian kalau dari segi kualitasnya gitu ya, dari beberapa merek lain seperti NJS gitu, seperti GM gitu ya, itu kan merek-merek lokal sudah kualitasnya sudah teruji gitu ya, itu cukup lumayan bagus lah kualitasnya gitu ya, dibandingkan dengan lokal-lokal yang keluaran terbaru nih. Gua tidak bisa menyebutkan mereknya gitu ya, cuman harganya di situ sekitar 300 ribuan. Itu helm lokal tapi di KW-in gitu loh guys ya. Artinya helm lokal aja kan sudah dibilangnya termasuk nggak terlalu mahal ya, murah gitu ya, daripada dengan helm-helm luar negeri seperti EGV, Sui ataupun Arai gitu. Itu kan harganya pasti di atas 5 juta, bahkan ada yang sampai 20 juta guys ya. Itu ada helm lokal gitu ya. Ya emang di situ yang di KW-in ialah KYT TT Course, itu di KW-in harganya sekitar 300 ribuan tuh helm full face loh. Harganya 300 ribuan. Di situ belum ada yang namanya logo SNI-nya. Karena memang sudah belum diuji kualitasnya gitu. Artinya mereka ya udah menjual di pasaran aja, jadi seperti itu. Artinya teman-teman harus waspada kalau belum tahu yang mana helm ori maupun mana helm yang KW, jadi seperti itu ya. Teman-teman berikan silakan apa namanya, memberikan pendapat kalian masing-masing aja gitu ya. Tergantung budget juga sih gitu ya. Intinya utamakan fungsi aja daripada gengsi gitu ya guys ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya para helmet lovers dimanapun berada gitu ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya. Karena channel gue ini banyak sekali ya guys ya, informasi seputar dunia otomotif, khususnya seputar roda 2. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.